Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTube, selamat bertemu kembali di Model Motor Channel. Ini video part 2 buat pasang pelek CBRK 45 di Kawasaki Ninja R. Video sebelumnya sudah saya review lengkap buat pemasangan roda belakang. Sekarang saya mau ajak teman-teman buat bagaimana caranya pasang roda depan. Roda depan ini teknologi akal-akalan. Cok, jangan berisik, lagi bikin YouTube. Jadi ini begini teman-teman. Ya seperti video sebelumnya, kami masih belajar, jadi ini belum garapan profesional. Dalam arti begini, karena bos-bosannya itu akal-akalan. Kita nggak bikin di tukang bubut. Karena kata yang punya motor, yang penting ini fungsi normal, bisa dipakai jalan, pakai pelek ini gitu. Sebenarnya kita bisa bikin di tukang bubut, kita ukur dulu bos-bosannya, tapi kan ini kemauan customer juga, mungkin budgetingnya, jadi ya kita ikut saja karena sejatinya ini hanya jual jasa semata. Lalu Mas Bro, bagaimana sih ubahannya untuk pelek CBRK 45 ini dipasang di Ninja? Ini saya pakai as standar Kawasaki Ninja, as roda depannya. Cuma PR-nya teman-teman, ini kita harus cari bearing ukurannya itu 6301 RS 15 mili. Artinya gini, diameter luarnya ini sama dengan bawaan CBRK 45, cuma diameter dalamnya itu 15 mili. Ini nih, ini bearing bawaan CBR depannya. Yang membedakan itu adalah diameter ininya. Diameter dalamnya itu 15 mili. Pokoknya tuh tulisannya tuh 6301 RS 15 mm. Ini sama saja dengan bearing buat perubahan pelek Racing Boy buat Yamaha RX King. Itu sama, kita kejar diameter dalamnya itu 15 mm. Mereknya kalau nggak salah kemarin ASB. Ada bungkus bearingnya nggak sih di situ? Hah? Iya. Ntar ini cair, beli, tenang bos. Plus 1 juta, depositnya 900 dulu bos. Apalagi ya? Bearing terus, oh ya, bosing tengah antara bearing kiri dan bearing kanan itu kita ganti pakai yang diameter dalamnya 15 mili. Nah ini kalau bawaan CBR ini kecil, dalamnya sini nih, dalamnya sebelah sini kecil, kita ganti, kita beli bos-bosan ini di bengkel yang panjang, itu bisa racking belakang atau GL Pro itu 15 mili. Ininya diameter dalamnya pokoknya 15 mm, 15 mm. Nah, terus apa lagi ya? Buat bearingnya sudah semua kan ya? Itu ukurannya, saya ingatkan lagi, 6301 RS 15 mm. Nah, lanjut apa lagi? Lanjut penyesuaian buat bosing. Begini teman-teman ya. Kalau bosing tuh saya ukur pakai lidi. Begini. Buat bosing ini diameter dalamnya 15 mili. Yang penting bosing itu kayak gini nih, kalau mau ini nih. Kalau ada ya beli begini tuh panjang, kita tinggal dipotong-potong. Saya ngukurnya kayak gini, nanti dikalibrasi pakai sigmat. Kalau nggak pakai sigmat, kalau metodenya pakai lidi begini, bisa pakai penggaris. Ini ngukurnya begini. Ukurnya begini nih, ini begini, cetek dibikin ini L 90 derajat. Nah itu kan kurang ngepas, kurang panjang. Duh gimana nih, cetek dikit. Pokoknya sampai teman-teman ngukur ininya nih sama apa sih, sesuai. Patokannya sih roda ini ada pas di tengah-tengah.
Tapi ya kalau ini patokannya spakbor depan sama rodanya pas di tengah dah. Sebenarnya sih nggak seperti ini. Kita jarak gap bannya sini sama sini. Cuma karena rata-rata customer Indonesia berpatokan pada spakbor depan ini ya, kita nolin di sini aja. Ini ukurnya seperti ini. Tinggal bikin bos-bosan kanan kiri. Metode ukurnya tadi sama pakai lidi. Ntar dikalibrasi pakai penggaris atau sigmat. Ntar dulu der. Lalu cakramnya gimana? Cakram ini bisa pakai bawaan CBR K45 atau CBR 150 volt, itu sama. Cuma buat velg ini kita perlu bubut di area sini teman-teman. Di dudukan cakram ini kita bubut ke dalam, ke arah sana, ke arah velg itu sebanyak 7 mm. Kenapa harus dibubut? Kalau tidak dibubut ininya mentok. Cakram ini mentok dengan tabung shockbreaker. Kalau mau ngebubut velg bannya harus dicopot. Dan itu juga semua tukang bubut kadang mesinnya kecil nggak bisa terima. Ini kemarin saya muter-muter akhirnya ada yang bisa buat apa ya, bubut dudukan cakram ini. Ini di kedalemin 7 mm. Terus nut ininya juga dipendekin sesuai dengan ketebalan cakram. Udah. Apalagi ya buat kaliper bracketnya nggak ada yang dirubah. Ini langsung bisa PNP. Tapi nggak tahu nih, kayaknya makannya nggak full bisa sampai sini teman-teman, paling ya sekitar segini deh. Alangkah baiknya mungkin ya kalau teman-teman nih harus dibuatkan lagi bracketnya biar makan ininya, kampasnya ini full. Kok ini masih ke atas sedikit. Cuma bracketnya kalau nggak mau repot tuh masih aman, lubang bautnya nggak ada yang dirubah-rubah. Gimana ya, tidak keton men. Nah, seperti itu. Ini pemasangan sederhana versi akal-akalan. Dan ini teman-teman, ini speedonya tidak on. Seandainya mau on pun bisa, cuma kita harus minta bantuan tukang bubut. Karena ya tadi saya bilang itu, nah ownernya udah nggak apa-apa, yang penting berfungsi. Kita buat warawiri. Kalau gearboxnya, kalau mau pakai itu ya bisa pakai apa ya, Honda, tapi asnya 15 mili, agak repot, harus ngegedein asnya yang di rumah gearboxnya itu. Ngempasinnya sih yang agak lama. Cuma kalau speedonya nggak on atau mau pakai speedo digital bisa kayak gini aja. Ini teknologi akal-akalan teman-teman, ini nggak serapih yang ini, karena ya kalau ke tukang bubut sih bisa aja kita bikinin yang lebih rapi dari ini, karena ini kan manualan, digerinda pakai tangan. Terus ukurannya itu aja semua. Bearingnya tadi udah, bosannya udah. Terus lah, kita lihat dulu viewnya dari jauh. Patokannya sih spakbor aja. Bahan ini pakai ukuran berapa sih ini kemarin, Gung? Per 100/80 IRC Diablo Rosso 2 Corsa 2. Profilnya seperti ini tuh. Lebar peleknya berapa sih? 2,5 ini ya? Hah? Ntar dulu, saya lihat dulu nih. Iya, 2.50. Kalau kita lihat profil bannya seperti ini, 100/70 apa 80 sih? 100/80. Jadinya seperti ini. Cakep sih, proporsional. Wis apalagi ya, ubahannya itu saja. Kaliper nggak ada yang dirubah. Cuma alangkah baiknya kalau teman-teman mau lebih sempurna, bracket kalipernya harus dimodifikasi biar ininya
full, ampasnya makan cakramnya full. Ini putarannya lancar, oke, sip. Teknologi akal-akalan. Oke, terima kasih banyak teman-teman telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.